Selamat siang mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Baik, saya mulai aja. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang operasional webcam kamera. Kita langsung ke materi. Jadi untuk pemantauan atau monitoring, ya, untuk pemantauan menggunakan jaringan lokal tentu tidak efektif jika user atau pemilik kamera berada di lokasi yang jauh. Jadi tentunya kita akan memerlukan kamera pantau, ya. Nah, semestinya dengan internet kita bisa menjangkau jarak yang jauh. Pemantauan menggunakan konfigurasi IP kamera untuk bisa diakses melalui jaringan internet. Jadi dengan kamera kita bisa memantau dari jarak jauh, tidak terbatas jarak, ya. Dan user itu mempunyai identitas, ya. Jadi ada semacam IP kamera. Jadi ada komputer, kemudian jaringan internet, kemudian ada kamera yang mempunyai HTTP dan IP kamera.
dengan IP 192.168.110. Kemudian HTTP-nya 8086. Itu adalah kode port. Nah, kalau semuanya ini sudah bisa diidentifikasi dan disiapkan, maka bisa diakses melalui internet ya, dan dipantau melalui komputer jarak jauh. Sehingga bisa kita pantau dari jarak jauh atau tidak terbatas jarak. Ya, jadi dari sini ada internet sehingga bisa mengakses ya, jarak jauh ya. Nah, ini tentunya ditentukan oleh kecepatan data ya. Sudah kita pelajari minggu kemarin tentang bandwidth ya. Dengan satuan bps atau bit per second. Jadi apabila bandwidthnya terlalu kecil, maka akan menjadi kendala gambar tidak terpantau di komputer ya. Nah, besar bit per second yang akan mempengaruhi kualitas gambar saat kita melihat di komputer ya. Nah, ini yang mesti kita pahami ya. Jadi saat akses internet, maka kita mesti memahami tentang bandwidth ya. Nah, ini mesti pahami bahwa komputer dengan internet itu serial, sehingga pengiriman data secara serial itu tergantung kecepatan data ya, atau kecepatan pengiriman data. Baik, kita lanjutkan materinya. IP kamera atau internet protokol kamera mengandalkan koneksi internet untuk mengirim gambar tangkapnya. Jadi ada internet protokolnya, itu identitasnya untuk mengirimkan gambar tangkapannya. Jadi agar bisa dihubungi maka memerlukan IP internet ya. Berbeda dengan CCTV analog yang hanya bisa ditampilkan ke monitor yang berbasis sinyal analog pula ya. Nah, sehingga hanya perlu input video aja gitu. Sehingga kalau ditampilkan di monitor ya langsung ditampilkan ya, tidak ada waktu tunda. Nah, kalau IP kamera tersambung ke internet ya. Jadi untuk bisa diakses melalui perangkat tersambung ke internet. Jadi bisa menggunakan CCTV analog ya, ataukah menggunakan IP internet ya. CCTV analog menggunakan monitor, tidak pakai internet. Tapi kalau jarak jauh tentunya kita harus menggunakan IP kamera, menggunakan jaringan internet. Nah, tentunya itu kita
memutuskan ya mana yang kita butuhkan, pakai analog ataukah pakai internet ya. Misalkan kantor pusat dan kantor cabang, maka kantor pusat ingin memantau kantor cabang di luar kota, maka tentunya membutuhkan IP kamera. Dan ini merupakan solusi untuk memantau kantor cabang yang ada di luar kota misalkan. Dikarenakan tidak menggunakan kabel sebagai CCTV analog, IP kamera menjadi ringkas dan pengguna bisa menggunakan kabel LAN. Jadi kantor pusat menggunakan LAN, nanti bisa melalui jaringan internet lalu terhubung ke area networknya cabang ya. Nah, karena jarak jauh maka menggunakan internet. Ada pula IP kamera wireless ya atau nirkabel. Jadi seperti yang kita akses hotspot itu kan jaringan internet itu juga, tapi wireless atau nirkabel. Jadi tentunya kita memutuskan dulu mana yang kita butuhkan, menggunakan jaringan kabel ataukah wireless ya. Nah, tentunya efek yang ditimbulkan adalah waktu tunda bila menggunakan jaringan internet. Nah, tentunya ini yang akan kita pelajari ya hari ini. Waktu tundanya seperti apa? Baik, kita lanjutkan lagi. IP kamera atau internet protokol kamera ya. IP kamera merupakan pengembangan lebih lanjut dari kamera CCTV analog ya, yang memiliki fungsi dan cara kerja yang lebih unggul ya. IP kamera dengan otomatis mampu mentransfer data atau mengkonversi file video rekaman ya ke dalam file digital yang dapat dilihat secara online melalui internet dengan menggunakan IP address yang telah ditentukan. Jadi dia punya IP address ya. Jadi begitu mempunyai identitas IP address ya dan port, maka dia begitu connect ke internet maka akan mudah dikenali gitu ya. Nah, kamera ini mampu memproses gambar atau rekaman lalu mengirimkan informasi melalui koneksi komputer yang dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan aplikasi maupun web browser. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang internet protokol ya. Jadi aturan protokol itu adalah istilah aturan main ya. Nah, aturan main di internet itu seperti apa? Jadi penomoran IP ya antara server dan klien, nah itu menggunakan protokol ya, sehingga disebut internet protokol. Ya, protokol internet merupakan protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan komputer.
Jadi kalau istilah lain itu alamat rumah gitu ya. Nah, kalau kita punya alamat akan mudah ditemui ya. Kalau kita nggak punya alamat, ya tentunya susah untuk dicari. Protokol internet ya, juga dikenal dengan nama TCP/IP, yang merupakan gabungan dari protokol TCP/IP, Transmitter Control Protocol, dan IP ya. Jadi TCP/IP. Jadi infrastrukturnya internet itu ada Transition Control Protocol dan Internet Protocol. Jadi alamat dan pengiriman data gitu ya. Jadi kontrol pengiriman sama protokol alamat gitu. Jadi yang satu menyangkut protokol alamat, yang kedua protokol pengiriman data ya. Nah, ini saya lanjut lagi, sebagai protokol yang mengatur komunikasi data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet ke alamat yang dituju. Dan ini sangat erat dengan IP kamera, karena IP kamera menggunakan IP address ya, atau data ya, itu melalui address atau alamat. Kemudian ada juga IP protokol. Nah, pengiriman data menggunakan Transmission Control Protocol. Berikutnya, protokol TCP/IP untuk menghubungkan komputer-komputer dalam jaringan yang luas atau wide area network ya. Jadi untuk komunikasi antara kamera, komputer satu dengan komputer yang lain ya. Berikutnya, pengembangan protokol TCP/IP dilakukan oleh Internet Society ya. Kemudian ya, di sini ada beberapa standar komunikasi internet, sehingga protokol TCP/IP harus bisa diakses di banyak aplikasi ya. Ada Internet Architecture Board ya. Kemudian vendor yang lain ya, Internet Engineering Task Force ya. Nah, ini tentunya harus mempunyai kesamaan konsep IP atau identitas ya. Sehingga perangkat apapun asal ada IP address-nya, maka akan bisa terhubung gitu ya. Baik, kita lanjut. Oh ya, ini merupakan kesepakatan dari beberapa vendor ya, sehingga mereka mempunyai kesamaan pemahaman ya
untuk menghubungkan alat atau aplikasi yang mereka buat satu dengan yang lain agar bisa berkomunikasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke jaringan internet. Informasi data ini dibuat oleh penyelenggara atau pemilik jaringan komputer tersebut, atau dibuat oleh pemilik informasi yang menitipkan informasinya ya kepada di jaringan ya, di laptop atau yang lain yang terhubung ke server ya, ada klien. Nah, implementasi mungkin Google atau mungkin yang lain ya, sehingga bisa diakses di laptop, handphone maupun komputer yang lain. Nah, ini menurut pendapat dari Jenner Simarmata 2006 ya. Jadi informasi bisa diakses di laptop, handphone atau komputer yang lain. Lewat internet. Baik, berikutnya. Nah, ini untuk akses yang luas ya. Jadi internet adalah jaringan interconnected network di seluruh dunia yang berisikan informasi data dan juga merupakan sarana komunikasi data, suara, gambar, video, dan teks. Misalkan mau memantau lewat internet dari sebuah perangkat lain, ini ada kamera ya yang dipantau dari jarak jauh melalui internet. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tampilan yang kita eksperimen kemarin menggunakan webcam kamera ya. Coba kita tampilkan lagi yang kita eksperimenkan. Nah, ini ada kamera yang menggerakkan mouse ya. Perubahan mouse akan langsung direspon oleh kamera. Jadi kalau mouse-nya saya gerakkan, maka tidak ada waktu tunda ya. Jadi kamera akan merespon perubahan yang saya lakukan. Kemudian saya gerakkan pula gelas ini ya. Ini tidak ada waktu tunda. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita gunakan Android kamera. Ponsel bisa menjadi kamera atau video jaringan.
video pantau dikirim melalui internet, ya. User atau pengguna dapat melihat kamera atau video pantau dengan aplikasi webcam. Jadi aplikasi API webcam ya diinstal lebih dahulu di HP Android ya. Jadi di Android itu ada aplikasi IP webcam. Kemudian di PC atau laptop diinstal juga aplikasi webcam. Jadi di laptop saya sudah saya install aplikasi webcam. Nah, jika semua kamera HP Android menjadi kamera CCTV dengan aplikasi API webcam. Pada menu IP webcam di ponsel pilih Start Server. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi kalau Android-nya sudah diinstal IP webcam, maka kita pilih Start Server. Jadi IP-nya sebagai kameranya sebagai server, nanti PC-nya sebagai klien. Nah, ini yang saya tampilkan ini, tunjukkan ini adalah IP-nya ponsel ya. Jadi akan menjadi IP server. Ya, ini perlu dicatat ya. 192.168.62.180. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini network kamera setup wizard. Nanti kamera IP yang tadi itu dimasukkan ke dalam di komputer ya, agar bisa dikenali. Karena dia sebagai server, dan juga HTTP portnya juga dimasukkan. Lalu indikator bisa terkoneksi apa enggak, di situ ada tombol tes ya. Bila dipilih ya, ya baik, ini kalau ingin lihat tampilannya ya. Nah, ini tampilannya ada di layar ya tampilannya. Ini yang USB ya. Nah, kalau yang satunya ini yang dari handphone ya, ini yang dari handphone. Jadi kalau Anda amati ya, ini kalau gelas ini saya pindah ya. Nah, ini gelasnya saya pindah ya. Nah, ini ada perubahan respon ya antara gelas yang saya pindah tadi di kamera, antara
layar dan tampilan gitu ya. Nah, ini kalau saya pindah lagi ya, yang atas bisa langsung direspon, kalau yang bawah itu butuh waktu. Nah, itu ya. Jadi pada saat mengoperasikan webcam melalui internet itu terjadi waktu tunda ya. Jadi responnya akan sedikit melambat ya, dari semestinya ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan bila ada pertanyaan bisa Anda tulis di grup ya, dan akan kita diskusikan ya. Baik, saya kira itu, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, selamat siang, sekian dan terima kasih.